Selamat pagi dan salam sehat. Sampai jumpa kembali di minggu ini untuk pertemuan pembelajaran kita secara online. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan buat segala berkat Tuhan, di mana kami masih dapat merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami tetap bersyukur kepadamu. Jikalaupun pada saat ini kami masih tetap belajar jarak jauh ya Tuhan. Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan berikan pintu hati kami, supaya kami bisa menerima pembelajaran dan memberikan pengajaran ini dengan baik. Ajari kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Hanya di dalam dan melalui anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bab 8. Kalau yang minggu yang lewat kita membahas masih mengenai tentang kerendahan hati dan ciri-ciri kerendahan hati. Sekarang kita akan membahas apakah rendah hati sama dengan rendah diri. Apakah rendah hati sama dengan rendah diri? Tentu saja berbeda. Rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran manusia bahwa manusia itu adalah makhluk fana, makhluk yang penuh keterbatasan. Itu sebabnya kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Implikasinya itu kita menuruti perintahnya serta tekun berdoa dan membaca firman-Nya. Menghargai teman dan sesama, mengakui kelebihan orang lain, mengakui kelemahan diri kita sendiri dan tidak membanggakan diri. Itulah kalau orang yang rendah hati. Bagaimana dengan yang rendah diri? Di mana seseorang itu selalu merasa dirinya tidak berguna, tidak berarti dibandingkan orang lain. Akibatnya, kalau orang yang mempunyai tanggapan, pemikiran, pemahaman seperti ini, rendah diri, dia akan menarik dirinya dari pergaulan. Dia cenderung menyendiri. Dia cenderung menghindar dari berbagai aktivitas bersama dengan orang lain. Orang yang rendah diri cenderung ragu dan tidak mau mengikuti kompetisi atau pertandingan. Mereka memilih menyerah sebelum bertanding. Ya, mereka memandang dirinya lemah. Sikap ini tidak sehat sebenarnya ya, karena dalam diri manusia baik itu yang berbagai jenis tingkat pemahaman, tingkat inteligensinya, tiap orang memiliki kelebihan dan kelemahan dirinya. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa kita itu tidak berarti, tidak berguna. Seperti itu ya. Kita pasti ada kelebihan kita masing-masing. Oleh karena itu, manusia membutuhkan orang lain untuk saling belajar, saling menolong, saling mengisi satu dengan yang lain. Bermain dan belajar bersama orang lain membuat pikiran kita itu dan pengalaman kita diperkaya. Itu ya. Tambah pemahaman, tambah pengalaman, tambah kepintaran kita. Karena kita dapat belajar hal-hal positif dari orang lain. Tapi kita belajarnya yang positif, jangan yang negatif seperti itu ya anak-anak kami. Rendah diri adalah sikap yang perlu diperbaharui. Ya. Seseorang yang bersikap rendah diri tidak menghargai dirinya sendiri. Ya, tidak menghargai dirinya sendiri. Orang yang tidak menghargai dirinya sulit untuk menghargai orang lain. Bagaimana dia menghargai orang lain sedangkan dia sendiri pun sudah tidak menghargai dirinya sendiri. Yesus Kristus tidak hanya berbicara tentang rendah hati, tetapi ia mempraktikannya dalam kehidupan, dalam pelayanannya. Berulang kali dia menegaskan bahwa orang yang rendah hatilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ia juga mengecam murid-muridnya yang masih bertengkar
ya, tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Anak didik kami pasti sudah pernah menonton film Tuhan Yesus. Di sana ada itu. Ya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol pelayanannya dan kerendahan hatinya. Dia mengatakan, "Aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani." Ya, aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Ia menegaskan hanya orang rendah hatilah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi anak-anak kami harus belajar untuk menghargai dirimu. Ya, jangan seperti yang di sini dikatakan tadi, rendah diri. Ya. Kamu harus bersyukur dengan potensi yang ada dalam dirimu. Dan ketika kamu sudah mendapatkan, sudah tahu apa kelebihanmu, kamu tidak boleh bertinggi hati, tidak boleh bermegah diri. Tapi kamu harus tetap ingat bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan. Mungkin sudah tahu sampai di sini ya. Untuk hari ini kita sudahi pembelajaran kita. Dan Ibu memberikan tugas kepada anak-anak kami itu halaman 53. Coba dibuka bukunya halaman 53. Di sana kegiatan 3. Ada di situ 2 kelompok dibuat, tapi itu dikerjakan secara pribadi. Kalau kita tatap muka akan dikerjakan secara berkelompok, tetapi karena kita belajar jarak jauh, kita kerjakanlah secara pribadi. Halaman 53 ya. Dan Ibu harapkan kepada kami supaya menulis hal-hal yang perlu di dalam buku paket, dipindahkan ke catatannya. Ibu berharap tugas yang Ibu berikan bisa dikerjakan dengan tepat waktu. Jangan sampai udah 1 minggu baru dikirim tugasnya. Seperti tadi ya, masih ada anak didik kami dari, tidak usah Ibu sebutkan dari kelas berapa, yang baru mengirimkan tugasnya. Ibu berharap tepat waktu dikirim tugasnya dan absennya diisi dan Ibu kasih waktunya sampai jam 8 malam. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Shalom.